Perkenalkan, saya Eko Sumawan. Di sini saya akan menjelaskan industrialisasi dan perekonomian Indonesia dalam era globalisasi. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu industrialisasi. Ini merupakan suatu proses interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, yaitu dengan mendorong perubahan struktur ekonomi. Dalam industrialisasi terdapat faktor pendorong, yang dimana faktor pendorongnya itu adalah perdagangan internasional. Di banyak negara, perdagangan ini menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Kemudian dalam industrialisasi juga terdapat problem, yaitu problem pengangguran sih. Dalam sektor industri sangat penting, perkembangan industri manufaktur memang sangat diandalkan. Penurunan pertumbuhan sektor industri ini dapat menimbulkan efek domino yang sangat meresahkan. Bukan saja akan menyebabkan PDB turun, namun yang lebih mengkhawatirkan adalah terjadinya gelombang pengangguran baru. Apalagi problem pengangguran yang ada saat ini masih belum mampu diatasi dengan baik. Kita mestinya bisa belajar banyak dari pengalaman terakhirnya ekonomi tahun 98. Menyangkut fondasi perekonomian Indonesia yang mesti diperkuat. Sejumlah ahli juga melihat perlunya membenahi strategi pembangunan industri di Indonesia. Harusnya pemerintah bisa membuka cabang ulang atau redesign menyangkut visi dan misi pembangunan industri dari sejak hulu hingga hilir. Paling tidak agar produk industri kita mampu bersaing di pasar global. Kehadiran perusahaan multinasional. Kemudian kita akan membahas selanjutnya globalisasi. Apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu kehidupan ekonomi secara global dan terbuka, tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara satu sama lain. Globalisasi ekonomi ini erat kaitannya dengan perdagangan bebas atau free trade. Berhubungan berusaha menciptakan kawasan perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Ini dapat diartikan juga sebagai suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan di mana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Globalisasi perekonomian ini berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Kemudian ada perwujudan nyata terjadinya globalisasi ekonomi. Yang pertama itu globalisasi produksi. Dalam hal ini, perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan tujuan agar biaya produksi jadi lebih rendah. Upaya ini dilakukan baik karena rendahnya upah buruh, tarif biaya masuk murah, infrastruktur memadai, ataupun karena adanya iklim usaha dan politik yang mendukung atau kondusif. Dunia dalam kondisi ini menjadi lokasi manufaktur global. Kemudian ada globalisasi pembiayaan. Perusahaan global dalam hal ini mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman atau melakukan kegiatan investasi baik dalam bentuk portofolio maupun langsung di seluruh negara di dunia. Contohnya di Indonesia ada PT Telkom dalam upaya memperbanyak satuan sambungan telepon atau PT Jasa Marga dalam usahanya memperluas jaringan jalan tol. Kemudian ada globalisasi tenaga kerja. Hadirnya tenaga kerja asing adalah gejala terjadinya globalisasi di bidang tenaga kerja. Perusahaan global dalam kondisi ini akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sehingga sesuai tingkatannya. Misalnya penggunaan staf profesional dari tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman internasional ataupun pemanfaatan buruh kasar yang umumnya diperoleh dari berbagai negara berkembang. Kemudian ada globalisasi jaringan informasi. Bentuk globalisasi jaringan informasi dapat dilihat pada masyarakat. Suatu negara di mana dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari berbagai negara di dunia dengan majunya teknologi diantaranya melalui radio, TV, dan media cetak. Contohnya, celana jeans Levi's, KFC, dan hamburger yang telah melanda pasar di seluruh dunia, sehingga berakibat pada selera masyarakat negara-negara di dunia yang ada di kota maupun di desa. Kemudian ada globalisasi perdagangan.
di bidang perdagangan, globalisasi terwujud dalam bentuk penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan non-tarif sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi makin ketat, cepat, dan fair. Terdapat dampak positif dari globalisasi. Yang pertama itu meningkatnya produksi global. Melalui spesialisasi dan perdagangan, maka faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan lebih efisien. Output dunia kian bertambah dan masyarakat akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang pada gilirannya dapat berakibat pada meningkatnya pembelanjaan dan tabungan. Kemudian yang kedua itu meningkatnya kemakmuran pada suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat berbagai negara lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri. Ini menyebabkan konsumen mempunyai lebih banyak pilihan barang. Selain itu, konsumen dapat menikmati barang dengan harga yang lebih rendah dan lebih baik. Kemudian dampak positif selanjutnya yaitu meluasnya pasar produk domestik. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara mendapat pasar jauh lebih luas dibanding pasar dalam negeri. Selanjutnya memperoleh lebih banyak modal serta tingkat teknologi yang lebih baik. Modal yang dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati di negara-negara berkembang akibat kekurangan modal dan tenaga kerja serta tenaga ahli berpengalaman. Kemudian yang terakhir itu ada menyediakan dana tambahan bagi pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan di berbagai sektor lainnya bukan hanya dikembangkan perusahaan asing, namun terutama investasi dari perusahaan swasta domestik. Perusahaan ini kerap memerlukan modal dari bank atau pasar saham, dana luar negeri terutama dari negara maju yang masuk ke pasar uang dan pasar modal dalam negeri membantu penyediaan modal yang dibutuhkan. Selain dampak positif, globalisasi juga mempunyai dampak negatif. Yang pertama itu menghambat pertumbuhan di sektor industri. Globalisasi ekonomi menyebabkan negara-negara berkembang tidak bias lagi memakai tarif tinggi untuk memproduksi industri yang baru berkembang, sehingga perdagangan luar negeri yang cukup bebas menimbulkan hambatan bagi negara berkembang dalam memajukan sektor industri. Selain itu, semakin meningkatnya ketergantungan pada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional. Kemudian memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi ekonomi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, jika suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak akan berkembang. Nah, di sini kondisi ini akan menyebabkan memperburuk neraca pembayaran. Efek buruk lain terhadap neraca pembayaran yakni pembayaran neta pendapatan untuk faktor produksi dari luar negeri cenderung mengakibatkan defisit. Bertambahnya banyaknya investasi asing menyebabkan arus pembayaran keuntungan pendapatan dari investasi ke luar negeri akan makin meningkat. Kemudian sektor keuangan semakin tidak stabil. Arus investasi portofolio yang semakin besar menjadi salah satu efek dari globalisasi. Investasi dalam hal ini terutama meliputi partisipasi dana dari luar negeri ke pasar saham. Di saat pasar saham mengalami peningkatan, dana ini akan mengalir masuk, neraca pembayaran bertambah baik dan nilai uang akan bertambah baik. Dan sebaliknya, di saat harga-harga saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri. Neraca pembayaran cenderung menjadi makin buruk serta nilai mata uang dalam negeri merosot. Di sini kestabilan di sektor keuangan dapat menimbulkan efek buruk pada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kenapa? Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin buruk. Peluang dunia usaha di daerah globalisasi. Yang pertama itu ada tersebarnya pasar berskala lebih luas dan diverifikasi produk manufaktur dan produk bernilai tambah tinggi. Kemudian tersedianya realokasi industri manufaktur dari negara industri maju ke negara berkembang dengan upah buruh yang lebih rendah. Akibatnya, siklus proses bahan baku sampai menjadi barang jadi lebih pendek, harga per unit turun, dan akan meningkatnya volume penjualan. Peluang tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan adanya keunggulan komparatif ekonomi Indonesia. Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kaya, kemudian sumber daya manusia yang banyak, upah buruh murah, situasi politik dan keamanan yang stabil dari awal tahun 90-an, kebijakan ekonomi yang konsisten dari awal 90 tahun, dan komponen ekonomi makro yang kuat dari awal 90-an. Saya rasa cukup dalam pembahasan saya kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata,
Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.